Selamat datang di channel Saham Cuan. Analisa ini atas permintaan teman kita @jiminloy silalahi. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham PT Jakarta International Hotels and Development Tbk atau yang lebih dikenal dengan JIHD. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Jakarta International Hotels and Development Tbk atau JIHD adalah perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Didirikan pada 7 November 1969 dengan nama PT Jakarta International Hotel, mulai beroperasi komersial sejak tahun 1974. Bidang usaha utama meliputi perhotelan, real estate, properti, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan jasa manajemen perhotelan. JIHD merupakan salah satu pemain besar di sektor properti dan perhotelan dengan sejarah panjang dalam mengelola aset-aset strategis di Jakarta. Struktur anak usaha atau subsidiaries. JIHD memiliki beberapa anak perusahaan penting per Juni 2025. 1. PT Panduneka Sejahtera. Bisnis, pembangunan dan pengelolaan gedung kantor. Lokasi Jakarta, aset 139,9 miliar rupiah. Pengemilikan 99,99%. Yang kedua, PT Jakarta International Hotels Management. Bisnis jasa manajemen perhotelan. Aset 0 tercatat, pengemilikan 90%. Yang ketiga, PT Danayasa Artatama. Bisnis real estate. Aset 6,19 triliun rupiah, pengemilikan 82,41%. Ini adalah kontributor aset terbesar. Yang keempat, PT Dharma Harapan Raya. Bisnis jasa manajemen perhotelan, aset 32,9 miliar rupiah, pengemilikan 60%. Artinya kekuatan utama JIHD terletak pada PT Danayasa Artatama yang memiliki aset triliunan rupiah. Struktur kepemilikan saham. Per Juni 2025, pemegang saham JIHD antara lain PT Kresna Aji Sembada 40,03%, masyarakat non-warkat 23,63%, masyarakat warkat 10%, PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera 7,07%, Sukardi Tandi Jono Tang 6,05%, Tommy Winata 13,15% secara pribadi. Dapat kita lihat bahwa Tommy Winata adalah tokoh sentral di balik JIHD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja laporan keuangan. A. Income Statement TTM. Revenue 1,649 triliun rupiah. Gross Profit 1,288 triliun rupiah. EBITDA 217 miliar rupiah. Net Income 112 miliar rupiah. Artinya margin keuntungan masih tipis. B. Balance Sheet Q2 2025. Cash 555 miliar rupiah. Total aset 6,806 triliun rupiah. Total liabilities 1,871 triliun rupiah. Total ekuitas 3,733 triliun rupiah. Total debt 235 miliar rupiah. Net debt minus 320 miliar rupiah. Ini positif, artinya JIHD punya kas bersih lebih banyak dari utang. C. Cash Flow TTM. CFO operasi 412 miliar rupiah. CFI investasi minus 70 miliar rupiah. CFF pembiayaan minus 285 miliar rupiah. Capex minus 136 miliar rupiah. Free cash flow 276 miliar rupiah. Posisi arus kas sehat artinya perusahaan masih bisa menghasilkan kas untuk operasional. Profitabilitas. Gross margin 79,45%, operating margin 4,48%, net margin 6,57%. Net margin yang hanya 6,5% masih sangat tipis dibandingkan perusahaan properti besar lainnya. Pertumbuhan atau growth. Revenue growth year on year plus 1,46%. Gross profit growth year on year plus 2,62%. Net income growth year on year minus 14,45%. Artinya pendapatan dan laba kodor naik sedikit tapi laba bersih justru turun 2 digit. Valuasi dan market position.
Market cap 1,723 triliun. Enterprise value 2,606 triliun. Current PE ratio TTM 15,35, lebih tinggi dari median IHSG 8,86. PBV 0,46, murah secara PBV, kecil 1 kali. Price to sales 1,04. EV per EBITDA 12,00, cukup tinggi. PEG ratio 0,12, relatif murah jika growth bisa konsisten. Dari valuasi, JAIHD terlihat murah dari sisi PBV, tapi mahal dari sisi EV per EBITDA. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 0,96, sedikit di bawah ideal, lebih dari 1. Debt to equity ratio 0,06, sangat rendah, perusahaan hampir tanpa utang besar. Total debt to assets hanya 0,03, sangat aman. Altman Z-score 2,83, zona abu-abu, bukan distress tapi belum sangat sehat. Efisiensi dan manajemen. ROA 0,65%, ROE 3,01%, ROIC 0,75%, aset turnover 0,24, inventory turnover 9,09, return masih sangat rendah. Artinya, manajemen belum optimal dalam memaksimalkan aset besar mereka. Dividen. JAIHD belum membagikan dividen dalam beberapa periode terakhir. Dengan laba bersih yang kecil dan kebutuhan dana untuk pengembangan bisnis, manajemen lebih memilih menahan laba. Market rank. Piotrowski F-score 7, cukup bagus. Relative strength rating 62%. Peringkat BBV 85%, termasuk sangat undervalue secara aset. Namun, saham JAIHD jarang diperdagangkan ramai, sehingga likuiditas pasar perlu diperhatikan investor. Kesimpulan dan prospek. Mari kita simpulkan. Kekuatan JAIHD. Aset besar di sektor real estate dan properti. Struktur utang sangat rendah, keuangan relatif aman. PBV murah, di bawah 0,5 kali. Kelemahan JAIHD. Net income tipis, margin rendah, pertumbuhan laba negatif, ROE dan ROA sangat kecil, efisiensi rendah, tidak ada dividen. Dengan kata lain, saham JAIHD lebih cocok untuk investor value jangka panjang yang percaya pada kenaikan valuasi aset di masa depan. Namun, bagi trader atau investor dividen, saham ini kurang menarik. Itulah analisa lengkap fundamental PT Jakarta International Hotels and Development Tbk. Apakah menurut teman-teman saham ini layak dikoleksi jangka panjang? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar kita semakin semangat membahas saham-saham Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.